Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore kepada Pak Gatot dan kepada teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait jawaban dari UAS strategi operasi dan rantai pasok. Nah, sebelumnya juga perkenalkan nama saya Angelina Sinta Kusumadani, NIM 1011111011. Oke, jadi untuk soal UAS di sini ada dua kode soal, yakni kode soal A dan soal B. Nah, terkait untuk soal A itu, jadi kita itu menjawab benar atau salah. Dan untuk pertanyaan yang pertama, yakni expected marginal contribution of raising order size adalah selisih antara expected cost of purchasing extra unit dengan expected benefit of purchasing extra unit. Jadi di sini saya menjawab salah. Nomor 2 yakni trade-off biaya transportasi dan persediaan adalah pertukaran antara biaya transportasi dan biaya persediaan. Signifikan dan perlu menjadi perhatian pada saat merancang jaringan rantai pasokan. Dua keputusan rantai pasokan mendasar yang melibatkan pertukaran ini adalah pilihan metode transportasi dan agregasi inventarisasi. Jadi di sini saya juga menjawab benar. Dan untuk nomor 3, yakni bahan baku langsung adalah bahan yang akan menjadi bagian dari suatu produksi. Sedangkan bahan baku yang tak langsung adalah bahan yang dalam pembuatan barang produksi, tapi wujudnya tidak langsung pada barang yang dihasilkan. Di sini saya menjawab benar. Oke, untuk next slide di sini ada kode soal yang B, yakni nomor 4. Soalnya yakni tingkat optimal ketersediaan produk dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 2 poin untuk menjawab ya teman-teman. Yang poin A adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya dan berikan penjelasan masing-masingnya. Di sini saya menjawab faktor yang mempengaruhi tingkat optimal ketersediaan produk adalah 1. Biaya penimbunan atau the cost of overstocking merupakan kerugian perusahaan dari setiap unit yang tidak terjual di akhir musim berjualan. Yang kedua, yakni biaya kekurangan persediaan atau cost of understocking merupakan kerugian perusahaan setiap kehilangan penjualan dikarenakan tidak tersedianya suatu persediaan. Besar kecilnya persediaan bahan baku yang dimiliki perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, yakni ada volume yang dibutuhkan, volume produksi yang direncanakan, misalnya pembelian bahan baku, estimasi tentang fluktuasi harga bahan baku, peraturan pemerintah, harga pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, dan tingkat kecepatan bahan. Dan untuk yang B, apa yang dimaksud dengan CSL dan apa kaitannya dengan tingkat optimal ketersediaan produk. Jadi untuk CSL sendiri atau Cycle Service Level adalah bagian dari siklus penambahan dan berakhir pada semua kesediaan pelanggan yang sudah terpenuhi. Nah, untuk kaitannya dengan pengoptimalan ketersediaan produk adalah CSL digunakan untuk memaksimalkan suatu produk yang diharapkan dan untuk mengevaluasi kuantitas yang diharapkan. Nah, terlalu banyak menimbun dan menyebabkan understocked dari kebijakan pemesanan dan penambahan. Oke, untuk soal yang kelima adalah salah satu upaya untuk meningkatkan surplus rantai pasok adalah kolaborasi dengan pihak ketiga. Di samping kelebihan tersebut, terdapat risiko-risiko menggunakan pihak ketiga, yakni untuk soal A, sebutkan 8 risiko menggunakan pihak ketiga, yakni ada proses yang buruk atau kehilangan nilai proses, yang kedua meniadakan biaya koordinasi, yang ketiga mengurangi kontak pelanggan atau pemasok, yang keempat hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan kekuatan pihak ketiga, yang kelima kebocoran data dan data informasi sensitif, yang keenam yakni kontrak yang tidak efektif, yang ketujuh hilangnya visibilitas rantai pasokan, dan yang kedelapan dampak negatif terhadap reputasi. Dan untuk yang B, yakni berikan inisiatif saudara untuk memitigasi dan mengatasi risiko-risiko tersebut. Nah, masing-masing risiko itu hingga dampaknya bisa ditekan seminim mungkin. Yakni yang pertama, saya menjawab menggunakan tim multifungsional. Yang kedua, memaksimalkan koordinasi yang sesuai ke lintas daerah dan bisnis unit. Yang ketiga, selalu mengevaluasi biaya total dari kepemilikan. Yang terakhir adalah membangun hubungan jangka panjang dengan kunci supplier. Oke, untuk soal yang keenam, yakni dalam IT framework, rantai pasok berdasarkan pada makro. Proses rantai pasok yang melibatkan unsur makro rantai pasok sebagai berikut, yakni ada CRM, ISCM, SRM, dan TMF. Untuk A, yakni berikan penjelasan saudara tentang masing-masing CRM, ISCM, dan SRM, dan TMF. Disertai dengan penjelasan proses apa saja yang ada di dalamnya. Baik, untuk yang pertama, yakni ada CRM.
CRM merupakan proses yang berfokus pada interaksi downstream antara perusahaan dengan customer-nya, di mana nantinya terdapat proses marketing, proses penjualan, pemesanan, dan circle atau service center. Dan yang kedua, ISCM. ISCM merupakan proses yang berfokus pada operasi internal dalam perusahaan, di mana terdapat proses strategic planning, demand planning, supply planning, fulfillment, dan field service. Dan untuk yang ketiga adalah SRM, adalah suatu proses yang berfokus pada interaksi upstream antara perusahaan dengan supplier. Yang terakhir yakni TMF. TMF merupakan proses yang di dalamnya terdapat suatu integrasi ERP system, infrastruktur software. Dan yang kode yang B yakni berikan penjelasan hubungan atau keterkaitan unsur makro lain pasal tersebut. Dan TMF. TMF sangat penting untuk ketiga fungsi proses makro, CRM, ESCM, dan SRM. Serta proses tersebut itu dapat digunakan untuk komunikasi antar satu sama lain. Dan sangatlah penting juga untuk keberlangsungan pada proses makro, dikarenakan dapat dilihat dari total keseluruhan terkait upstream hingga sampai tahap downstream. Oke, baik. Untuk soal yang ketujuh, yakni soal perhitungan, yakni SO dan RP akan melakukan pemesanan suatu produk bernama semen, di mana harga semen dari pabrik sebesar 59.000, sedangkan biaya pemesanan seberat 3 juta. Kaido memprediksi bahwa tahun berikutnya akan membutuhkan semen sebanyak 1.400.000 unit. Jika ongkos simpan semen sebesar 5%, maka hitunglah AIOH-nya dan frekuensi pesanan SO dan RP-nya. Jadi, baik, untuk pertama kalinya kita akan menghitung EOQ-nya. Jadi, EOQ sama dengan AK 2DC dibagi HC, sama dengan AK 2 kali 1.400.000 kali 3 juta dibagi 59.000 dikali 0,05. 0,05 itu dari ongkos simpan semen sebesar 5%. Dan hasilnya sama dengan AK 8.400.000 dibagi 2.950. Sama dengan hasilnya 2,847,457,627. Maka jumlah pesanannya sama dengan kita Q-nya terlebih dahulu sama dengan 53.361,57. Maka jumlah pesanan yakni 53,361 unit. Dan untuk menghitung frekuensi pesanan SO dan RP-nya, yakni kita masukkan rumus R dibagi Q sama dengan 1.400.000 bagi 53,361 sama dengan 26,2 kali. Baik, untuk soal perhitungan yang terakhir, yakni ada permintaan mingguan untuk ponsel di SO dan RP office supplies terdistribusi secara normal dengan rata-rata 2.500 dan standar deviasinya itu 500. Pabrikan membutuhkan waktu 2 minggu untuk memenuhi pesanan manajer SO dan RP. Manajer memesan 10.000 telepon ketika persediaan yang ada atau di tangan turun menjadi 6.000. Jadi kita itu akan menghitung safety inventory persediaan rata-rata yang disediakan oleh SO dan RP. Dan juga kita menghitung waktu rata-rata, yakni average flow time, dikurangi spread kurung tutup ponsel di SO dan RP. Yang pertama kita menghitung dari safety inventory-nya. Jawab, yakni D sama dengan 2.500, dan defisiennya sama dengan 2. Dan SS sama dengan 60% sama dengan 0,6. Dan untuk B, persediaan rata-rata yang disediakan oleh SO dan RP. Ini kita menghitung rumus cycle inventory-nya, yakni sama dengan V dibagi 2, sama dengan 10.000 dibagi 2, sama dengan 5.000. Dan untuk kita menghitung waktu rata-rata, yakni average inventory dan average flow time. Untuk average inventory sama dengan C1 tambah SS, sama dengan 5.000 ditambah 8.000 sama dengan 13.000. Dan yang terakhir yakni menghitung average flow time, yakni A1 dibagi throughput sama dengan 13.000 dibagi 2.500 sama dengan 5,2 minggu. Baik, sekian presentasi tugas UAS mata kuliah strategi operasi dana besok dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.